Halo semuanya, gue lagi di Medan dan kebetulan ada update yang hot banget. Maaf nih videonya kurang proper tampilannya. Sambil ngopi kita. Nah, kita tuh lagi mau cobain yang namanya Claude. Dan Claude ini adalah salah satu AI yang terbaru yang mereka sampai bikin ChatGPT ketar-ketir. Jadi mereka munculin namanya Claude 3.5 Sonnet. Nah, ini most intelligent model. Dan mereka punya satu features baru yang nggak dimiliki oleh AI lain yang disebut dengan artifacts. Nah, artifacts ini dia itu bisa langsung mensimulasikan atau memberikan feedback real time. Ya, kayak contoh nih ya. Oke, ini tuh dia bisa langsung bikin sesuatu. Misalnya, make a simple. Misalnya, kita mau bikin kalkulator ya. Kalkulator apps. Nah, coba ya. Kita minta dia bikin kayak gitu. Apakah dia bisa bikin? Tuh, dia langsung nge-generate ya. Simple kalkulator apps. Tuh, langsung bisa jadi kalkulator apps. Coba. Misalnya kita pengen warnanya kayak gini. Oke, kita save ini color. Langsung kita masukkan ke sini. Can you make like this color? You make like this design. Stanley, oke, dia bikin iOS style calculator app. Dia udah tahu itu iOS style. Gila. Wow. Ini kalkulator ya, simple. Coba kita tes functionnya 5 kali 5. Aku bisa bikin aplikasi. Oke, kita coba yang lain ya. Kita coba misalnya ball simulation ya. Make a GS ball simulation. Oke, simulation M1 simulation with the ball are randomized movement and affected by mouse. Nih agak sulit nih karena dia simulation kan. Jadi kayak agak sedikit mikir aja kayak dia tuh akan ada randomize gerakannya, tapi dia affected by mouse. Nah, ini cukup asik ya kalau misalnya nanti kita implement ke hal-hal yang berhubungan sama game. Oh, enggak, ini kompleks banget. Salah. Kata-kata gue yang salah juga nih. Make a ball. Oke, kita edit ya. Oke, JavaScript-nya matiin aja deh. Terserah dia mau pakai apa. Oke, kita ke home lagi. Kita coba ya. Make a ball simulation with ball are randomized movement. Make one. One ball simulation affected by mouse. Randomized slowly. Nah, ini mungkin masih masuk akal nih. Tapi nggak ngerti juga sih kayak dia heavy-nya seberapa gitu ya. Tapi kan sebenarnya yang unik dari programmer asli adalah mereka benar-benar exactly tahu gitu ya. Mungkin mereka tahu tuh. Ini ada set ball position segala macem kayaknya udah sesuai nih. Kita coba ya. Kita akan lihat 300 kanvas. Tuh. Wow. Oke, ini gerakannya terafek ya. Affected ya. Oke. Nah, misalnya kita minta ya, make it has gravity. Nah, apakah gravity-nya masuk akal? Nah, dia bikin langsung direvisi dari yang udah ada. Ditambahin scriptnya. Mungkin bentuknya gravity juga gitu. Mari kita coba lihat. Oh, tapi dia agak nggak benar nih, nggak benar. Now, if I click my mouse, my ball is snap to the mouse. And if I click again, the ball will lose the snap. Masuk akal nggak? Tuh dia bikin. Dia bikin apa ini? Bikin apa?
It snap. Coba ya. Kita klik. Kita lepas. Oh iya, dia kalau di ini lepas. Snap on, snap off, snap on, snap off. Gokil. Nah, coba nih, kita punya ini kan. Make MP3 player like this. Hmm. Oh, with GS ya. Oke, make it with GS. Wow. Coba kita lihat. Pokoknya bilang wow dulu aja karena tampilannya super complicated. No, dibikinin. Wow, jadi men. Jadi MP3 playernya kayak gini. Oke, misalnya nih ya. Kita bilang make the background like this color with 20% opacity. Nah, coba kita ambil satu apps gitu ya, iOS apps color. Nah, ngasal aja, ini ibarat kayak kita ngulik aja gitu. Nah, oke. Misalnya warnanya pengennya kita ambil warna yang ada yang enak ya. Oke, atau iOS app UI. Nah, ini misalnya nih, kita coba aja ya. Save gambarnya atau ini deh. Oke, kita coba-coba aja tes dulu nih. Nah, make the color, oke. Coba tes. Make the background color like this color palette. Nah, ini aja nggak usah opacity dulu deh. Oke, kita coba. Wow, nggak tahu ya, belum tahu hasilnya ya. Tapi dia bisa masukin color yang kita pengen juga. Oh my god, bisa men. Bisa color paletnya diubah. Wow. Oke. Now change the picture in the center with sample picture and add cool add MP3 button. Saudara gue programmer lagi, lihat ini marah nggak ya dia? Nyebelin sih ini kalau gue jadi programmer sih ini nyebelin sih. Ini belum works ya. Oke. Now make all button and everything works. Ini kalau Kominfo bilang apa gunanya internet cepat? Ya ini. Ya ini. Ya ini. Kita butuh kecepatan super tinggi. Untuk apa? Untuk generate. Kalau nggak ada kecepatan tinggi, ya gimana kita mau bikin kayak gini? Oke. Oke, udah mungkin teman-teman bisa loh. Oh, ini sampelnya. Ya. Ini udah bisa nih. Silahkan. Ini kalau mau dipakai buat inspirasi, cari-cari ide, gua rasa oke banget sih. Oke banget. Tapi ini juga bisa melakukan hal-hal yang simpel ya, tetap aja ya kayak misalnya bikin
Misalnya bikin rangkuman, ekstrak insight dari kayak gini. Misalnya mau bikin chart dan lain-lain, ya itu possible banget sih. Oke, sekarang gue akan contohin beberapa hasil yang memang udah cukup bagus ya. Jadi ini bukan bagus lah, tapi untuk gue yang baru ya nggak ngerti-ngerti banget coding gitu, ngerti sedikit banget. Ini udah lumayan nih. Contohnya nih gue minta nih waktu permintaan pertama make a simple mini market apps for selling product with this inspiration gitu doang ya. Terus dia bikinnya yang simple yang pertama nih. Oke, jadi kayak gini. Seed-nya istilahnya gue udah seneng. Kalau di AI itu pokoknya seed udah oke, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, gue bilang minta kayak iOS. Akhirnya dibikin lah kayak iOS. Nih, codingannya seperti ini. Jadi gitu. Lalu ketiga, gue minta lagi, banyak mau ya. Oke, good. Now input library with menu inside a product name, stock and price gitu ya. Jadilah dia di sini seperti ini. Ada tombol plusnya, bisa nambahin produk, stock, price. Lalu selanjutnya gua minta lagi nih lanjutannya. Good, now add item for stock check. Nah, ini itemnya ada di sini. Tadinya kategori terus dia jadi stok ya. Jadi kalau kalian mau tambahin tapi nggak mau ngurangin juga bisa minta aja, tinggal bilang, oh oke direvisi gitu. Akhirnya jadilah seperti ini. Kalau kita cek stoknya, seperti ini tampilannya. Hihi. Ya kurang lebih seperti itulah ya hasilnya. Untuk gua ini oke banget untuk kita bahkan untuk presentasi bikin aplikasi juga bisa gitu, nggak harus sampai ke tahapan bikin sampai full gitu. Tugasnya orang back end gitu, orang full stack juga bisa. Cuman kita bisa dengan sangat mudah untuk membuat bahan presentasi gitu, dan itu oke banget. Oke, kurang lebih itu aja untuk Claude AI. Sorry videonya kurang proper, tapi yang jelas ini mantep banget ini fiturnya. Bener-bener gila. Gue ngerasa ini bisa jadi satu terobosan baru ya dalam industri ya. Khususnya AI yang sangat-sangat keren sekali teman-teman. Oke, sampai ketemu di topik berikutnya.